Kalau penyakit membuat kita tak salat, Nabi Ayub alaihissalam sampai jantungnya nak dimakan diulik, dia tetap salat. Berarti salat puncak pengabdian kita kepada Allah. Andaikan kita lah salat, berarti kita lah mengabdikan diri dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat itulah ada penyerahan awak ke Allah tu. Inna salati, bahwa sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan segala ibadatku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian alam. Dan banyak kini kita di Minangkabau, apa pantun Minangnya? Di Lumbuang menjamua padi, di Jamua dia tebawa. Islam tanggung kapi tak jadi, apa keguno badan awak. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah jahra fa akhazatkumus sa'iqah wa antum tanzurun summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Al-Baqarah ayat 55 sampai 56. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan nikmat ke setiap kita. Pertama nikmat umur, dan kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman dan Islam masih ada di setiap kita. Kalau ada dosa nak kita yang jatuh dari yonda, untung ledak patah. Ada do kita nengoton malang ledak patah, ada do ledak untung ledak patah. Kalau patahnya untung ledak mati. Kalau matinya untung le mati. Ada do yang kambek kin le andilah tutu amak lah tutu. Tak do kita nengotokan malang, tetapi untung itu buktinya kita tak boleh lepih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata bijak menyampaikan, tak ada tidak dapat tidak engkau harus bersyukur kepada Allah. Walaupun di dalam piringmu, dalam tempat makan awak hanya yang tersedia kerikil dan rantiang kayu, tetapi kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Walaupun dunia iko godang, tetapi keselamatan dunia terletak di tangan manusia. Apabila manusia lah berbuat zalim di dunia, maka Allah akan mendatangkan bencana, yaitu yang di suatu dunia tadi. Zaharul fasadu fil bahri wal barri bima katsabat aydin nas, kata Allah. Terjadinya kerusakan di darat dan di lautan, di laut dan di daratan,
karena dua tangan manusia ataupun tingkah laku dan pola pikir manusia. Terjadinya bencana, manusia itulah yang mengundang. Apabila banyak maksiat di suatu kampung tadi, maka Allah akan menurunkan tentaranya. Air itu tentara Allah itu, tanah, angin, dan didatangkan kepada umat-umat yang telah berlalu. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Syariatnya nyoy Nabi yang paling terakhir dilahirkan. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi Nabi sudah Nabi Muhammad. Tetapi secara hakikatnya inilah yang paling terdahulu diciptakan Allah yang namanya Nur Muhammad. Sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam lah dibukanya mata dalam surga, langsung diucapkan oleh Nabi Adam, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ditanya oleh Allah ke Nabi Adam, mengapa engkau ucapkan itu, hai Adam? Apa kecik Nabi Adam? Khalaqtani, ketika engkau ciptakan aku dari tanah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, engkau tiupkan ruh ke jasadku. Wa nafa'tu rasi, aku angkat kepalaku. Aku melihat bergandingan namamu dan nama Muhammad di kaki tiang aras. Nabi yang paling mulia. Allah pun bersolawat kepadanya. Kalau Allah memerintahkan kita salat, Allah le salat. Kalau Allah memerintahkan awak puasa, Allah le puasa. Allah memerintahkan haji dan umrah, tetapi ketika Allah memerintahkan salawat, Allah yang paling dahulu. Apa kecil Allah? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bapa dek bersolawat Allah ke Nabi awak, Allah lah ridho kayaknya. Kadang ke kita mungkin Allah lu ridho awak, lu ridho ke ketetapan Allah. Bapa malaikat dek bersolawat ke Rasulullah memintakan keselamatan. Bapa kita dek bersolawat ke Nabi supaya didapik dia keselamatan. Bahwasanya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kepadanya. Semakin bertambahlah keselamatan awak dalam hidup apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dado besok nak dapat menolong cik jo. Syafaat itu bukan hanya kita dapatkan di akhirat. Di dunia lah mulai didapat kesafaat tadi. Di waktu burung ketobang sangka ketinggal besok, kan pulang ruh kepada Allah, akan diberikan kita pertolongan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat kita pulang dalam keadaan husnul khatimah, baik di waktu ruhnya berpulang kepada Allah. Artinya dituntui banyak bersolawat ke Rasulullah. Karena apa? Syafaat kan kita terima di dunia. Allah bila dia besok setelah sampai di akhirat akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah meninggalkan kita 14,5 abad yang lalu, dak sobok aja nya. Cuma Nabi lah meninggalkan kita, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum, kecil Nabi. Bihi malan tadilu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Meninggalkan aku akan kamu dua tuntunan. Kalau dua pusako kok nampak ada awak sawah pusako ditinggalkan betul. Dua tuntunan yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran. Wa sunnatur rasul dan sunnah. Apa itu sunnah? Yang dilakukan Nabi. Apa itu hadis perkataan Nabi? Nabi bajanggui, nah kita kok bajanggui, udah juara masalah. Nabi pakai sorban, awak aku pakai sorban jadi juga. Tetapi
ia sunnah yang paling sulit diikut. Nabi tunjuk pemaaf. Kalau kita pandondo mak kadang tu yang paling sulit kita ikut sunnah Nabi tadi. Kita harus mampu memaafkan kesalahan saudara kita. Seberat apapun kesalahannya. Coba kita jongu hati masing-masing. Pandang hati kita masing-masing sesaat dewa. Apa yang kita cari di situ? Apa kau masih ada di hati awak tadi rasa dendam, hasad, tak senang kepada orang lain? Maafkan kesalahan saudara kita. Itulah yang kami ambil kita hadir dengan Allah ketika solat. Lebih-lebih di waktu ke pulang besok tak dapat pulangnya selamat. Sebab di waktu itu kecil Allah, yauma yanfa'u malun, pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Wala banun, anak-anak juga tak bermanfaat. Ilaman atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Yang datang hati yang selamat, tempat kembali antas salam Allah yang maha selamat, dan kita wiridkan setiap sudah solat. Ada je kita ni berdondam dan tak senang mencari orang lah. Ada je lah. Kalau masih ada itu, lu dapat awak pulang selamat. Cokong keramik dia kita dek solat, alun kan dapat awak pulang selamat kepada Allah. Jo Nabi menyampaikan zayati zamanun ala ummati fafiruna anil ulama wal fuqaha. Akan datang suatu zaman kepada umatku, kata Nabi, nyo lari dari ulama dan para fuqaha. Dak nyo dengarkan ulama tadi. Orang yang pandai menyampaikan kebenaran. Dia lagi 3 bencana di Allah. Pertama, diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Apa yang zalim tu? Aniaya, boleh artinya gelap, tak berilmu je lah. Boleh jadi pemimpin rumah tangga zalim, tak pandai sembayang lah. Allah terjadi dalam hidup itu lah. Yang kedua, dicabut keberkatan harta yang didapatkan. Tak dapat dia tonang di harta banyak. Yang ketiga, dicabut imannya di waktu zakratul maut. Kalau tercabut iman kita di waktu kepulang tadi, sehingga tak ada artinya solat yang kita lakukan selama hidup di dunia. Padahal solat itulah pangkal seluruh puncak pengabdian kita kepada Allah. Solat, tanpa kalau kita tak solat, berarti kita tak dapat awak mengabdi kepada Allah. Tak ada halangannya solat tadi. Bagi kami laki-laki, kalau ibu-ibu kaya ada berhenti 5 bulan lagi kadang-kadang. Kalau harta membuat kita tak solat, yang paling banyak hartanya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga lama umma tu intan berlian apa kerikil lah. Tapi nya tetap solat. Ambo solat iyo dak ustaz, tapi hati ambo lah bersih. Ada tu yang paling bersih hatinya adalah Rasulullah. Lai salat Rasulullah sampai bongkak kaki dia salat tahajud malam. Kita bongkak punggung dia lolok malam. Kalau penyakit membuat kita tak salat, Nabi Ayub alaihissalam sampai jantungnya nak dimakan dioleh, dia tetap salat. Berarti salat puncak pengabdian kita kepada Allah. Andaikan kita lah salat, berarti kita lah mengabdikan diri dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat itulah ada penyerahan awak ke Allah tu. Inna salati, bahwa sesungguhnya salatku, wa nusuki dan segala ibadatku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian alam. Dan banyak kini kita di Minangkabau, apa pantun Minangnya? Di Lumbuang menjamu padi, di jamu dia tebawa. Islam tanggung kapi tak jadi, apa ke guna badan awak. Kadi katanya dak Islamnya lebar syahadat ketika nikah sekali. Tetapi kadi katakan Islam dak pernahnya sujud kepada Allah. Padahal itulah puncak pengabdian awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang paling tertinggi adalah meninggalkan solat secara sengaja. Itulah maksiat yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih ada yang bolong solat awak, kita rubah itulah. Ya sampai bolong juga. Kenapa? Karena itu yang pertama sekali besok dihisab. Inna yuhasabu abdu yaumil qiyamah as-shalah, kecil Nabi. Yang pertama sekali dihisab pada hari kiamat pada seorang hamba, solatnya.
Apabila baik salatnya, baik seluruh amalnya. Apabila tak baik salatnya, maka rusaklah seluruh amalnya. Atunya pangkalnya. Seluruhnya tergantung kepada salat yang kita lakukan selama hidup di dunia. Ayat yang kita baca tadi, apa artinya? Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian benar-benar telah menzalimi dari diri kalian sendiri dengan menjadikan anak sapi betina sebagai sembahan. Faqtulu anfusakum, maka bertobatlah kepada Sang Penciptamu, bunuhlah dirimu. Zalikum khairul lakum, itu baik bagimu di sisi Sang Penciptamu. Innahu huwat tawwabur rahim, bahwa sungguhnya Dia penerima tobat dan Maha Penyayang. Maka mereka berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sebelum kami melihat Allah itu dengan nyata. Halilintar pun menyambar kalian, tetapi kalian tidak menyadarinya. Kemudian membangkit kami akan kamu dari sesudah matimu, agar kamu bersyukur. Atau ayat yang kau kaji malam ini. Ketika berkata Musa kepada kaumnya, itu disebut surah Al-Baqarah, itu surah sapi betina itu. Artinya cerita, iaitu kisah tentang Bani Israel yang telah sesat setelah peninggal Nabi Musa AS. Berapa lama Bani Israel ditinggalkan Nabi Musa? 40 hari 40 malam Nabi Musa bermunajat Bukit Tursina, menerima kitab Taurat dari Allah. Nabi Musa itu kan ada kitab yang diterimanya, Taurat. Nyolah menyembah patung anak sapi betina, disesatkan di Samiri. Disampaikan kepada Nabi Musa, kalian telah menzalimi diri kalian sendiri. Apa itu zalim? Lamanyayo diri awak, lagelap awak, tak tontu dak awak. Itu namanya zalim. Kalau kita tidak berbuat baik, berarti kita menganiaya diri awak sendiri. Tidak menganiaya orang lain awak, tetapi menzalimi diri kamu sendiri. Wahai kaumku, kalian telah menzalimi diri kalian sendiri. Wa anfusikum, dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Bunuhlah dirimu, kecek Nabi Musa. Apa tu? Menjadikan sapi anak betina sebagai sembahan. Fatubu illa bari'ikum, bertobatlah kepada Sang Penciptamu. Apa itu tobat? Tobat asal katanya tabah. Tabah artinya kembali. Artinya orang yang bertobat tu sesali seluruh kesalahannya. Baik dosa lahir, dosa batin, dosa mata, yo telinga, yo mintakan ampun ke Allah. Dosa tu ada dua tu. Pertama dosa zahir namanya. Dek pelihatan, dek pendengaran, dek perkataan, dek perbuatan, dek pawi, dek kemaluan, tu namanya dosa zahir. Yang paling banyak datang dosa di mana? Ada yang mulut aja nak. Kadang kita mengecek ponjang juga jawab. Yang kedua dosa batin. Dosa batin itu merasa pandai awak tu dosa batin tu. Merasa hebat awak pada orang lain, merasa alim awak tu dosa batin itu. Menjadi orang alim tu ditentukan di Allah. Merasa alim, itulah bayu itu. Menjadi orang banyak amal dituntut, merasalah banyak amal tadi, lah salah awak dalam hidup. Bertobatlah kepada Sang Penciptamu dan bunuhlah dirimu. Aku ayat kau kalau tak kita pelajari payah dia kau. Kalau bunuh diri kau orang bagaimana tak? Artinya bunuh keakuan dirimu tadi. Jangan merasa awak junan hebat, jangan merasa awak junan pandai, jangan merasa awak junan berilmu. Dalam solat kita jangan merasa awak junan togak solat tadi. Togak kita solat tu kalau dah diagi kudrat ya Allah tak bisa togak. Kalau dah diagi kita ditajalikan kalam di Allah kawak, tak bisa kita membaca dalam solat tadi. Berarti bunuhlah kebiasaan kamu tadi. Itu disampaikan oleh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, mutu qabla anta mutu, matilah sebelum engkau mati. Artinya kita matikan keakuan diri awak tadi. Sebab seluruh yang dia awak tadi tak ada nan awak cik je punya.
hanya titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kuat awak, kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Awak nak punya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Hidup kita hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Mencali awak basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Berarti hanya dititipkan Allah di setiap pribadi kita. Kita gunakan sifat tujuh tadi untuk dapatnya kita terhubung kepada Allah dalam kehidupan. Kerana terhubung kepada Allah tadi, kalau masih merasa awak jua dan apa tadi, takkan bisa kita terhubung, ya Allah. Matikan itu dulu, matikan merasa awak yang berilmu dalam kehidupan. Rubah dia awak. Itunya mati tadi dibagi dia ulama. Pertama dinamakan mati sirri. Mati yang tersembunyi, sir. Walaupunnya calik bukit, dia dak bukit je nan tampak. Tampak dia kuasa Allah di balik bukit tadi. Alah je itu kita. Dia awak nampak, dia awak hari hujan nampak dia awak tak? Hujan ponjang je hari kau jom menakik. Lapan ni hari solat istisqa sama-sama lah. Ada lagi dia Allah hujan lobek kepanjangan aja. Walaupun awak calik dunia ni nampak dia kuasa Allah, mati siri nama tu. Lebih-lebihnya mencalik ke tubuhnya, wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Kalau awak pandang di bagian luar tubuh tadilah nampak fananya, nampak perubahannya. Kalau lewat umur 40 lah banyak batu. Dipandang di dalam ni kita. Pandanglah diri dengan diri sampai sunyi dengan hanyang. Sunyi dari nan di luar, hanyang dari nan di dalam. Nyatukan pandang ke diri ke dalam lingkaran Muhammad. Artinya nyatu kita memandang kepada kebenaran Allah. Alai calik diri awak tadi, lewat pandang. Kalau kita mulai awak memandang situ, terasa awak kuasanya Allah. Yang kedua mati tabi'i, mematikan kebiasaan kita. Apa kebiasaan awak yang biasa? Mencari yang tak baik, tu matikan itu. Mendengar yang tidak baik, matikan itu dulu. Kemudian mati maknawi, mati secara sifat. Tak merasa awak nak punya sifat tujuan tadi. Tetapi itu adalah titipan Allah. La ilaha illallah, la qadirun illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi kudrat kecuali Allah. Dititipkan kawan. La ilaha illallah, la sami'un illallah. Tidak ada yang memberi pendengaran kecuali Allah. La ilaha illallah, la hayyun illallah. Tidak ada yang memberi hidup kecuali Allah. La ilaha illallah, la basirun illallah. Tidak ada yang memberi penglihatan kecuali Allah. La ilaha illallah, la sami'un illallah. Tidak ada yang memberi pendengaran kecuali Allah. Aku sama, aku bisa dicabut di Allah di dunia kau. Kadang ada lah imbang kita, imbang di kawan tak tolongan dia oleh tak. Dicabutnya di Allah tu di dunia kita. Atunya akan harus kita usahakan. Baru nak sampai mati lafzi, berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Ada mana yang akan pindah ke alam kubur? Kau nak tubuh kau. Kalau lemu dua mati lema nangis ya nak cucu seketik. Kalau lah gaik itu matilah sakit 6 bulan nak. Tak gaya mak dia matilah masa selesai dia sakitnya. Itu janak dia. Tu pindah tubuh ke dalam tanah, yang pulang ke Allah tu yang sebenar diri tadi. Kita minta 7 boleh kali saya semalam nak ihdinas siratal mustaqim. Tol apa arti dia? Kalian mencibuh nanya jalan tol dari Padang ke apa tak? Ke Cincin tak? Lihat ada bengkolan patah jalan tol eh. Ada relui.
Seluruh yang ada dunia tu diambil di Quran sedonya. Kursi, itu ada tu. Kau nambah ke duduk. Tol, jalan tol arti jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Atau jalan 7 yang bertingkat. Itu ni kita minta. Jalan syariat, tarikat, hakikat, makrifat, mahabbah, fana, baqo. Tu ni awak. Supaya bawa ditampu pulang dek ruh kepada Allah tu. Nah ruh tu tak mati. Yang tubuh kau butuh ke ruh tadi. Ruh tak butuh kayaknya. Walaupun tak ada tubuh, yang ruh tetap hidup. Cuma apabila ditinggalkan tubuh ikut dek ruh, tubuh kau lah yang akan membesuk. Sehari je wak mati di dunia lah beda bon gitu tu. Yang ruh tu butuhnya ke Allah, Allah tak butuh kayaknya. Apabila ruh lah tak terhubung ya Allah, nya akan diperbudak oleh dunia. Kondak dunia yang dipetuit lah. Tak dapat nya oleh menurutkan apa yang diperintahkan Allah. Dipulang besok ruh kepada Allah, tubuh kalau yang dikuburkan anak kemenakan ataupun di orang kampung. Kalau yang ruhnya tak pernah mati, berawalnya dari Allah, akhir dak adonyo kesudahan sebenar diri tadi. Kok dianjaknya dak layu, kok digundam nyo dak poca, dipanggangnya dak hangui, itulah nan sabona-bonanyo diri kita. Kanyawa tu dek tubuh ke tubuh dek Muhammad, rasio pada Allah. Arti tak dapatnya kita calik itu buah tadi rahasia. Sir artinya rahasia Allah. Bila dak awak tahu masa ruh tu dak ada di tubuh lah, dak bergerak tubuh leh hatunya baru tentu dak waktunya. Bagorak cincin kerana jari, bagorak jari dek sifat ma'ani. Kalau lah kenal awak jo diri sebenar diri, maka kenalah kita sajatinya diri. Itulah sajati diri itu besok yang akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzalikum khairul lakum inda bariikum. Yang demikian itu baik di sisi sang penciptamu. Fataba alaikum, maka ia menerima tobatmu. Walaupun sebanyak apa ibadah kita di dunia, tanpa ada tobat kita amalan lu kan diterima. Kayu tobat awak tu tak tadi awak baca je kalimat tobat usah salat tak. Tapi kadang kita lagi kita baca kalimat tobat dan perbuatan awak tak berubah. Tobat asal katanya tabah artinya kembali. Kembali awak dari salah kepada yang tidak salah, tu nan tobat. Kadang kita kan tobat sembalado no. Ala tobat awak kalimat tobat baca kutu subuh tiba di kodai yang menyebut orang mau berarti baulang-ulang awak jan masih kita berbuat salah. Innahu wat-tawwabur rahim, bahwa sesungguhnya ia penerima tobat dan maha penyayang. Letaso sayang Allah dek kita. Dek awak kadang nak taso sayang Allah, awak nak pandai dia gijan. Awak nak ujian dia gimana ni? Nak tahu sayang nak awak tak? Tetapi nyo maha penyayang Allah tadi. Tak pernah kita minta mata dulu dia gi mata. Dia gi kita satu lidah dia Allah bisa membedakan berjuta rasa di dunia. Hanya cik lidah dia gi. Kok bagonti lah lidah kita tiap makan nak. Dimakan cancang kambing ganti lidah. Dimakan gulai dendeng ganti lidah. Lalu sepanjang kodai nasi lidah kita beli atau sepanjang subik masaji balik lidah. Tapi diberi satu lidah bisa membedakan berjuta rasa di dunia. Apa ini nikmat Allah nak lihat. Dia kita sepasang mata bisa membedakan berjuta warna di dunia. Nampak dia warna-warna di dunia tu. Dia sepasang telinga bisa membedakan berjuta nada di dunia. Salung lain pula bunyi, salawat lain pula bunyi, bisa beda dia tu. Itu nikmat dari Allah. Dia gewak sepasang kaki bisa melangkah ke mana yang kita inginkan. Dia gewak sepasang tangan bisa menjangkau awak di dunia. Itunya kasih sayangnya Allah diberikan ke kita. Itu dek kita baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih diberikan kepada seluruh makhluk, sayang diberikan kepada orang yang tetap mengabdikan diri kepada Allah. Kadang pandangan syariat beda itu.
Nabi Ayub tu jantungnya dia makan diulik, tapi nya disayangi dia Allah. Kalau nuik pandangan syariat dia kan tak sayang Allah, kurangnya tak, tapi nya disayang Allah. Ketika nya sakit lah jantungnya dia makan diulik, diperintahkan oleh malaikat Jibril, wahai Nabi Ayub, Ayub berdoa engkau ke Allah, pasti doamu dikabulkan Allah. Apa kecik Nabi Ayub? Malu aku berdoa kepada Allah. Sehatlah 85 tahun, sakit 6 tahun ni. Itu sakit. Kita plan saya bosin pertama lah, alhamdulillah. Yang kedua tu dah itu dah baca dah. Itu yang kita. Cuma nyonya berdoa ke Allah. Apa doa Nabi Ayub? Rabbi anni masanni wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku mempunyai kemudaratan penyakit, engkau penyayang di antara yang penyayang. Kalau tak tidak engkau yang menyembuhkan, siapa lah yang akan manggakan penyakit tadi? Atau yo sayangnya Allah tadi. Samanya awak punya anak 2 tahun, diminta pisau tajam lagi kita lagi dah. Idak lukunya deh, rusaknya deh. Mungkin dia itu Allah ke kita. Hanya dia lagi awak, alope dape apa yo di dunia, lope makan nama. Artinya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kawak. Tetap awak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang jambatan Sungai Dare, tonggak dan 28 dalam air kasadonyo. Sajak ketik le mencari piti dapat sekiro ke dimakan, badan bertambah tu. Itu mungkin tu titipan Allah ke kita, tapi awak tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat tidak kalau tak syukur awak. Namun mereka berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sebelum kami melihat Allah itu dengan nyata. Alado di umat Nabi Musa dulu tu lah. Dia nampak nak Allah tadi. Padahal Allah tu tak bisa dicelik je mata. Tetapi dirasakan bisa Allah. Jo rasa kita ke Allah tadi. Puncak pengajian tadi berhimpun kepada rasa. Apa je gaji dah, rasa painya. Halilintar pun menyambarmu, tetapi kamu tidak menyadarinya. Allah tu lah nyatu di dunia tadi dia awak. Kalau tak nyatu itu Allah di dunia, tak nyatu dia awak Allah di akhirat esok. Huruf Allah tu kan nampak lah, alif lam lam ha. Ha tu namanya af'al, perbuatan Allah. Syariat namanya lah, nampak perbuatan Allah lah di dunia. Kan nampak Allah dia awak tu, tetapi bukan nampak langsung dicalik, tetapi perbuatannya nampak. Lam pertama itu namanya asma, nama. Nama itu tajali di hati wak. Kan di hati kita letak kasih sayang lah. Berarti lah ada tu. Apa Allah tadi, nama Allah dia wak. Lam kedua itu sifat. Sifat ditajalikan karuh, sifat 7 namanya. Sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Alah do itu. Apa kecil Allah dalam hadis qudsi? Al-insanu sirri, manusia itu rahasiaku. Wa sirri sifati, rahasiaku itu adalah sifatku. Wa sifati ghairi, sifatku itu tak lain adalah aku. Itulah nyatu di awak Allah tadi. Kalau tak nyatu di kita Allah di dunia, sehingga dalam solat kita takkan khusyuk awak dalam solat. Padahal dalam solat tadi banyak doa yang kita ungkapkan ke Allah. Doa yang paling terpanjang dalam solat adalah 8 ungkapannya ketika duduk antara 2 sujud. Apa doa yang terpanjang situ? Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku. Warhamni, sayangilah aku. Wajiburni, tutup aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, beri aku rezeki. Wa'afini, beri aku kesehatan. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, beri aku kesehatan. Wa'fu'anni, maafkanlah aku. Kalau tonal macam itu dalam salat tu rata-rasa dewa Allah tu, kita sedang meminta kepada Allah, sedang memohon kepada Allah, diberikan kesehatan, ditinggikan derajat, awak sedang meminta kepada Allah. Namun dalam hadis qudsi Allah menyampaikan yang paling dokik Allah tu kawak ketika bila dokiknya ke kita, ketika bersujud. Sampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi, aqrabu ma yakulu abdu min rabbih wa huwa sajib fa aktsirud du'a.
yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya ketika bersujud, fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika bersujud. Doa kita apa ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana, maha suci Tuhan kami. Rabbiyal a'la, Tuhan yang maha tinggi. Wa bihamdi, dan dengan kami memujinya. Apa yang tinggi Allah tadi? Kekuasaannya, dinyo terletak seluruhnya. Keselamatan ada dinyo, kerusakan ada dinyo, tergantung di awak. Wa bihamdi, dan dengan kami memujinya. Dengannya boleh lebih pada cik tak? Jonyo dulu baru puji Allah. Kalau ada anak orang gopuk badan dia dukung ada mak, ayo buruk badan anak etik. Di dalam lema muji, lema ngia mak ada. Tidak. Tapi mencuma kui anak orang di dalam mencuma gopuk anak kak hokak ya apa mak ada. Dia nak tempat dapat tu. Jadi memuji itu dahulu dari dalam dulu memuji. Hati dulu memuji. Tunya sepakat zahir dengan batin menghadap kepada Allah. Sepakatkan zahir kau juga batin awak tadi. Kadang zahir le maduk ke kiblat, batin maduknya ke sawah. Tu nem banyak itu ambo itu loh, biar ambo pada bapak ibu aja. Sepakat tu dulu. Relax awak dulu ke salat tadi. Jangan tahu-goge, jangan tergesa-gesa awak. Tergesa-gesa itu datang daripada setan kecil Nabi. Tonang itu datang daripada Allah. Sepakat dulu zahir jo batin menghadap kepada Allah. Baru hatinya berpandang-pandangan hamba jo Tuhannya. Artinya dalam salat tadi sepakat dulu zahir dan batin tadi. Jangan yang zahir mengucapkan Allahu Akbar dan batinnya menghadap kepada yang lain. Aja sampai kita itu dalam melaksanakan salat, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa. Adi wak berdoa, doa salat tu banyak. Banyak kita doa kepada Allah. Kena meminta awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak menyadarinya. Halilintar pun menyambarmu. Dicogotlah di Allah karena umat Nabi Musa tadi dilapinya dek potui sekali. Potui itu siapa yang punya tu? Allah. Dari mana datang api ada? Tak tentu dah datang tu tak. Asal kejadian api itu daripada angin. Asal kejadian angin daripada air. Asal kejadian air daripada tanah. Asal kejadian tanah dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kecik Nabi? Ana min nurillah, aku dari nur Allah, wa a'lam minni, sedangkan alam adalah dari aku kecik Nabi. Ketika Nabi itu berjalannya tetap awan menaungi Rasulullah tadi. Dan kayu-kayuan tunduk ke Rasulullah. Nampak itu dek Bahira itu ketika kakinya mampu berdagang. Bapa ditanya dek sahabat, bapa dek awan tetap menaungi engkau wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, aku setengah dari cahaya Allah. Kalau awan, kalau matahari tetap memancarku langsung, padam matahari di buih. Begitulah Rasulullah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lah melanjutkan tugasnya, sehingga kita akan termasuk kepada umatnya. Umat artinya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat awak syafaat di waktu zakaratul maut sampai ke surga dan neraka, diberikan awak syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bukan baraba makan padi, baraba makan sika duduk. Walau di Madinah makamnya Nabi, rasukan di siku sama duduk. Artinya tajalinya kawa, iaitunya nur insan nama yang ada ditajalikan di Allah di setiap pribadi kita. Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum, kemudian membangkit kami akan kamu dari sesudah matimu. Bangkit itu apa itu? Kalau kita mau buaya, kalau mau ngelogak akan dibangkit ya tak? Artinya membangkit kami akan kamu. Setiap kita kok dibangkitkan besok ke? Kini kita dikuburkan dalam tanah, setelah hari kiamat dibangkit seluruh manusia itu besok. Tu ada mak yang bertanya kat mbah patang di padah macang, siapa yang mencabut ruh malaikat maut di buaya? Tanya kat mbah. Kalau malaikat maut tu langsung nyosok yang mencabut ruh je tadi. Kalau masih ada manusia yang hidup tak bisa menunggu pokok itu besok. Dibangkit kita besok di yaumul mahsyar. Di dalam hadis telah dihancurkan dunia itu oleh Allah, didatangkan hujan selama 40. Dalam hadis ada 40 hari, tak ada situ.
40 malam tak ada disampaikan, 40 tahun tak ada, cuma 40 datar sedatar-datarnya yang memasar tadi. Didatangkan hujan selama 40, hancur sehancur-hancurnya. Barulah kita besok dibangkitkan oleh Allah di situ. Tapi kalau di situ tak ada besok nan dapat tolong menolong cik jua. Anak je bapak tak dapat menolong, isteri je suami tak dapat menolong. Apa kata Allah? Yauma yafiru mar'u min akhi. Pada hari itu orang lari daripada saudaranya. Isteri lari daripada suami, suami lari daripada isteri, anak lari daripada bapa. Wa ummihi, dari ibunya dia lari. Apa dia lari? Tak tertanggung oleh panasnya yang memasar. Wa abihi, dan bapaknya. Yauma izin ya'nun sughani, orang hanya asik dengan azabnya masing-masing. Itu dihadapkan kita kepada sirat setelah di mizan besok, ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Ada manusia tu yang langsung juga ke neraka, ada yang langsung ke surga. Para nabi, para wali Allah langsung ke surga, tak ada kesalahannya lah, langsung ke surga. Ada yang langsung ke neraka. Bapak langsung, tak ada cibu semayang sakit duit. Apa ke ditimbang ni tak? Sama nakik kan lucu so saya ni kota ni aku dapat timbang lah. Kau tak cibut solat tak sekali selama hidup. Apa ke ditimbang? Langsung ke neraka. Yang akan ditimbang aku kita kau solat lain tapi bagunjang masih rajin itu dia ketimbang. Kalau banyak dosanya pada pahalanya, atunya syafaat Nabi besok tolong tu. Ditolong Rasulullah. Adat di bodi caniago cupak di kota orang paliang. Dunia bi kiamat tiba lah buluri jalan bersimpang. Ibadah di dunia kok tak ada alamat badan kata buang. Ibadah tu menentukan awak so. Kalau beribadah awak di dunia, barulah dapat kita so selamat pulang. Yang akan kita tempuh so sirat nama. Tabontangnya di punggung neraka jahanam. Tajamnya sama je mata podang, alui sama je buk di bola 7. Jambatan kampai je ni tilah gabi kalau hujan yang gini ya gila. Apalagi sirat besok panjangnya 350 tahun perjalanan manusia. Apa kecilan manusia Tuhan? Innahu ya'ti rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam. Orang yang datang kepada Tuhan dalam keadaan berdosa, tempat kembalinya neraka jahanam. La yamutu, tidaklah ia mati dalamnya, wala yahya, dan tidak pula hidup. Abak po dak mati neraka lah. Kini kalau dimpo kita dek masaji mati ada tak? Besok dihujani kita dengan batu yang bersumber dari neraka. Ada umum mati le. Abi kulit tu diganti dan baru dah Allah balik. Abi kulit diganti dan baru le. Tu je asal awak le. Wala yahya, dan tidak pula hidup. Kalau yang hidupnya bebas, tetapi dalam neraka tak ada kebebasan, sedetik pun tak dapat minta berhenti dari azabnya Allah. Atunya sebabnya Rasulullah apanya bilanya baca ayat tentang neraka bunyi mabuya yangi pawi tadi deh. Dia apa tu? Takutnya. Dek kita biasa yo sebut neraka ni, sebut cerita kita dengar gini lah. Cerita tetapi dibuktikan di Allah besok. Bila dibuktikan? Allah tiba malaikat maksud tu nyata dek wak surga neraka tu. Dibuka tirai gab di Allah kalau kita lagi bertakwa di dunia, tampak dek wak surga nekan dunia besok. Tapi kalau kita berdosa, tampak dek wak neraka nekan dunia besok. Lidah kalau telinga pekak mata nyala rabun, tapi basirah masih mencalik di waktu itu, tampak dewak surga dan neraka tadi. Di situlah mulai kita dapat azab dari Allah besok tu. Atunya dari dosa kita dengan perbanyak bertobat kepada Allah. Kemudian membangkit kami akan kamu dari sesudah matimu. Jadi kalau dalam Islam tu kan kalau kita kan tak ada istilah mati suatu tak? Tapi bakpo tak kena sebut itu. Artinya berpindah, pulang kan itu bahasa awak. Tubuh kau yang masuk ke tanah besok sabit mati, yang ruhnya ke pulang kepada Allah, dibangkit dari sesudah mati. Lalu apa proses kita lalui? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kafir kepada Allah kamu tadinya mati. Fa ahyakum, maka menghidupkan ia akan kamu. Mati wak dulu kau. Kita kan bahasa dari segumpah darah lah. Alun hidup waktu tu. Summa yumitukum, kemudian mematikan ia akan kamu. Summa yuhyikum, menghidupkan kamu kembali.
Tsumma ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Atunya proses dalam hidup tadi. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur dalam hidup. Syukur tu ompek tingkatnya. Kalau secara syariat syukur tadi kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tu anak TK pun pandai itu. Burung beo kalau laki pandai tu. Tingkatkan yang kedua secara tarikat, membawa nikmat yang diberi Allah ke jalan Allah. Bapa kita dia Allah nikmat, harta bawa ke jalan Allah. Mata, kaki, tangan kita bawa untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam hidup tadi. Harta tu kalau kita keluar dari jalan Allah tak kurang itu. Banyak orang yang pulang umroh menyebut itu. Payahnya umroh, pulang umroh dan harta tak berkurang, ditambah di Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Dipergunakan untuk mencari ridhonya Allah. Pergunalah nikmat yang dia Allah ke jalan Allah. Dan ketiga, secara hakikat kita rasakan nikmat yang dia Allah seketik itu banyak. Walaupun seketik awak dia harta, tapi sehat lah lapua berlama kita dia. Kalau ditanya orang yang sakit ke rumah sakit, apa yang diinginnya? Yang dia kondak nah. Kalau ketika sehat awak banyak nih kita kondak nak roti, ubi awak kondak angge, kopi. Kalau lah sakit awak pun dikondakan. Sehat. Sebab kalau lah sakit itu tak ada yang ketujuh awak jadi cuma sehat yang dikondak awak. Kita masih lagi sehat. Syukur secara makrifat selalu merasukan di dalam pandangan Allah. Kita kok selalu ditatap di Allah. Diperhatikan di Allah. Dalam hidup Allah mengetahui apa dotak-dotak hati awak tadi tetap diketahui Allah. Innallaha bizatis sudur, bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam dadamu, dalam hatimu. Artinya kelapangan tadi kita minta lapang hati awak dalam menjalani kehidupan di dunia. Ketika Nabi Musa alaihissalam kan pada melawan Fir'aun lanatullah, nyo berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbis rahli, ya Allah mudahkanlah urusanku. Urusan dunia, urusan akhirat minta awak dimudahkan. Lapangkanlah bagiku dadaku. Artinya mampu awak menerima takdir Allah dalam hidup. Yang paling sulit dia awak menerima takdir tu kekurangan jiwa, kematian tu payah dia awak nerima tu. Kalau orang dalam mati lama meninggal tu kalau selalu mati dah sudah awak lerak masuk adu ya awak dak. Payah awak tu. Hilangkan kekakuan lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Di kadang lidah kita tu kaku tu. Lebih-lebih kau nyampai kaji kau kaku kadang lidah tu. Tu dia awak minta doa kepada Allah. Nabi Musa juga berdoa kepada Allah, tetapi bedanya Nabi Musa dengan Rasulullah belum pernah berdoa kepada Allah lah diberi di Allah. Apa kata Allah? Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu wahai Muhammad? Wa wada'na anka wisrak, melepaskan bebanmu. Allazi anqadha zahrak, yang memberatkan pundakmu. Di pikiran kita tadi kalau lah banyak nak sakit dia bau tak pasti kau tak. Artinya tak boleh banyak fikir awak di dunia tadi. Apa dia awak lakukan ajalah ikhtiar usaha, kemudian serahkan kepada Allah. Pertama usaha kita berusaha. Tak boleh awak tak berusaha. Lah saudara soki dia Allah mau noyak di rumah tu, apa dia cuma niat tak makan dia. Berusaha yang pertama. Tak boleh tak berusaha. Setelah berusaha berdoa. Minta awak ke Allah. Di akhir dosa sudah berdoa, tawakal. Itu menyerah awak ke Allah. Menyerah awak ke Allah. Serahkan. Kadang ikon yang ketujuh di awak, dah itu yang diberikan Allah. Itu awak tawakal. Apa dia tawakal? Menyerah total hanya kepada Allah. Dalam surah Al-Imran itu sebagai apa itu? Termasuk rukun daripada khutbah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa
janganlah kamu mati kecuali engkau dalam keadaan muslim, menyerah, bertawakalnya kepada Allah, selamatnya baru dapat pulang selamat kepada Allah. Itu nan kita usahakan selama menjalani kehidupan di dunia. Di pertama berusaha, yang kedua berdoa, yang ketiga baru kita bertawakal kepada Allah. Mintalah doa tadi sebanyak-banyaknya ke Allah. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Wahai Tuhan kami, bahwa sesungguhnya kami telah mendengar kami orang yang menyeru kepada iman. An aminu bi rabbikum fa amana, maka berimanlah kami. Rabbana faghfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Zunubana, hapus kesalahan kami. Wa kafir anna, dan wafatkanlah kami, cukupkanlah kami. Ma'al abrar, beserta orang yang berbuat baik. Namun doa wajib kita apakan? Minta dia awak kelapangan hati kepada Allah, nampak dapat dia awak tetap dalam beragama. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-bolakkan hati. Kadang hati kita ni bolak-bolak ke. Kau dak lama 3 bulan lagi esok penuh saji kita lah bulan Ramadan lah. Tu lah mulai esok tu. Sabith qalbi ala dinik, kokohkan hati kami atas agama engkau. Kita pegang agama tu jo hati, peganglah dunia tu jo tangan. Kalau jo hati wak pegang dunia ni payah melopene tu. Dalam solat tak mau lope tu. Lebih-lebih dia wak sebuah kapulang besok. Wa ala ta'atik, dan atas ketaatan. Apa itu taat? Orang yang menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, illa iyahu mukhlisin lahudin, orang yang mengikhlaskan diri atas agama. Itu yang disampaikan oleh para ulama tasawuf dulu. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi, engkaulah yang aku tuju wahai Allah, ridhomulah yang aku cari. Di Allah tujuan awak dalam hidup tadi, jangan ada yang lain. Tujuan awak Allah. Sebelum kita menuju Allah tadi, setiap pekerjaan mulai je bismillah. Sudah kerojo, akhiri dengan alhamdulillah. Wa azim mahabatika, berikan kepada kami cintamu untuk mencintai Allah. Wa ma'rifataka, dan untuk mengenalmu. Itu doa itu para ulama dahulu. Illahi anta maksudi wa ridho kamatlubi wa azini mahabataka wa ma'rifataka. Jadi dalam hidup kita tujuan awak Allah. Allah tempat kita berharap, Allah tempat kita meminta, dan Allah tempat kita kembali. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwasanya Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Gantung ke Allah sedaya. Kita kok tak bisa duit seorang makhluk sosial nama. Kalau naknya bi empui orang cari tentang tukang titik orang buat sabit dia lah. Perlu makhluk sosial. Lam yalid, dan tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Itu tak ada ikhlas, kata-kata ikhlas dalam surah ikhlas tadi tu. Artinya ikhlas itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu urusan hati awak. Pertama, ikhlasun muhibbun, ikhlasnya seorang hamba. Ikhlasun arif billah, ikhlasnya orang yang telah mengenal Allah. Kalau orang yang telah mengenal Allah, ikhlas dalam hidup, nyodak mengharap sesuatu, tetapi hanya mengharap iaitunya keridhaan Allah dalam menjalani kehidupan di dunia. Apa kecik Mahazali? Aku tahu kapan Allah itu ridho kepadaku, ketika aku ridho menerima takdirnya Allah. Kita kalau ditetapkan Allah dulu ke, lado takdir awak masing-masing lah ditetapkan di Allah. Allah nawak dulu di alam rahim, takdir lah ditetapkan Allah. Innallaha katabal maqadir, kata Allah bahwasanya Allah telah menetapkan takdir. Hamsin fasanat, 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, takdir telah ditetapkan Allah. Tinggallah kita menjalani aja di dunia. Lumbung sudah, tadialah sudah, utang dek padi menempi, untung sudah, tak dia sudah. Tinggal dek kita menjalani aja selama hidup di dunia.
kita harus ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dan harus kita fahami. Itulah pengajian awak malam kini, surah Al-Baqarah ayat 54, 55 sampai 56. Itunya sebagai kesimpulan disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Allah ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian sungguh benar-benar telah menzalimi diri kalian sendiri dengan menyembah patung anak sapi sebagai sembahanmu. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kepada Sang Penciptamu. Wa anfusikum, bunuhlah dirimu. Artinya bunuhlah keakuan dirimu, jangan merasa hebat, jangan merasa alim, rasakanlah seluruhnya milik Allah. Itu baik di sisi Sang Penciptamu. Maka fataba alaihi, bertobatlah kepadanya, bahwasanya ia penerima tobat dan maha penyayang. Dan mereka berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sebelum kami melihat Allah itu dengan secara nyata. Halilintar pun menyambarmu, tetapi kalian tidak menyadarinya. Kemudian membangkit kami akan kamu dari sesudah matimu, agar kamu bersyukur. Itulah pengajian kita malam kini. Jadi kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.